ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid bab 2. Ini adalah tentang hukum. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber pengambilan ilmu tauhid dan pandangan hukum syara terhadap ilmu tauhid, bahwa tauhid itu ditetapkan oleh akal, oleh Al-Quran dan Al-Hadis atau syara, dan adat kebiasaan, di mana ketiga macam itu disebut hukum. Oleh karenanya, sebelum dibahas tentang tauhid, maka perlu dibahas dulu tentang hukum dan pembagiannya. Takrif hukum, apa yang disebut dengan hukum? Naon anu disebut hukum gitu. Yang disebut hukum adalah isbatun amrin li amrin aw nafyuhu anhu, ya. Jadi yang disebut hukum itu adalah isbatu amrin li amrin, menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain. Seperti menetapkan adanya sifat kudrat kepada Allah, menetapkan wajib terhadap sholat yang 5 waktu, menetapkan rasa asin kepada garam. Nah, itu adalah isbatu amrin li amrin, menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain. Aw nafyuhu anhu, atau menghilangkan suatu perkara dari yang lainnya. Seperti menghilangkan sifat lemah dari Allah, menghilangkan hukum sunat dari sholat 5 waktu, dan menghilangkan rasa manis dari garam, ya. Nah, itu adalah au nafyuhu anhu, menghilangkan suatu perkara dari yang lainnya. Kemudian pembagian hukum, ya. Hukum dilihat dari segi menetapkannya terbagi pada 3 bagian. Jadi hukum dari segi yang menetapkannya terbagi pada 3 bagian hukum itu. Yang pertama, hukum syara. Hukum syara itu ditetapkannya oleh Allah dan Rasulnya. Jadi hukum syara, hukum ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua,
ada yang disebut hukum akal. Kalau hukum akal ditetapkannya oleh akal, karena hukumnya hukum akal. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut hukum adat, ditetapkannya oleh adat. Ya. Jadi ada berapa hukum itu? 3. Yang pertama ada hukum syara, yang kedua ada hukum akal, yang ketiga ada hukum adat. Ya. Penilaian di antara 3 hukum tersebut secara berurutan adalah yang paling kuat itu adalah hukum syara. Jadi yang paling kuat itu hukum syara. Lalu setelah hukum syara, hukum akal, dan terakhir hukum adat. Jadi apabila terjadi pertentangan di antara 3 hukum tersebut, yang wajib diambil ketetapan hukum syara. Ya. Jadi kalau ada pertentangan antara hukum akal dengan hukum syara, ambil hukum syara. Kalau ada pertentangan antara hukum adat dan hukum syara, maka ambil hukum syara. Kenapa? Karena hukum syara itu sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh ini, ya. Adanya surga itu adalah wajib menurut hukum syara. Jadi adanya surga itu wajib menurut hukum syara. Sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya, karena tidak ada yang wajib menurut akal itu. Yang wajib adanya selain Allah. Akan tetapi Allah telah menetapkan dalam hukum syara bahwa surga itu ada. Maka kesimpulannya apa? Surga wajib adanya. Ketetapan wajib menurut hukum syara seperti ini disebutnya apa? Wajibul wujud muqayyad. Disebut apa? Wajibul wujud muqayyad. Oleh karenanya adanya surga tidak bisa disebut mungkin, ya, karena sudah ada di dalam hukum syara bahwa adanya surga itu wajib menurut hukum syara. Contoh yang kedua, adanya hangus. Hangus tenaon? Terbakar gitu ya. Belum hangus. Ya. Adanya hangus menurut hukum adat, ini adanya hangus itu adalah wajib menurut hukum adat. Karena setiap yang terbakar api pasti hangus. Jadi setiap yang terbakar oleh api pasti hangus, ya. Sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya, ya. Karena apabila Allah tidak mentakdirkan adanya hangus, api tidak akan mampu membuat hangus. Nyatanya apabila yang dibakar itu basah, tidak akan hangus, ya. Apabila yang dibakar itu basah, tidak akan hangus. Maka dalam hal ini ketetapannya adalah sebagaimana ketetapan hukum akal, yakni hangusnya yang terbakar adalah karena kekuasaan Allah semata. Tapi walaupun demikian, ya, Allah telah membuat hukum objektif, yaitu sunatullah. Maka
Allah menciptakan hangus itu melalui proses. Jadi Allah menciptakan hangus di dalam hukum, ya, hukum yaitu sunatullah tadi. Itu yang pertama, diciptakan dulu api. Ada api dulu. Setelah api itu dihubungkan dengan benda yang dibakar, misalnya kertas. Ini benda yang dibakar, ini api misalnya di sini. Kemudian dihilangkan penghalang hangus seperti basah. Kertas ini kering, tidak ada penghalang hangusnya basahnya, ya. Maka kemudian Allah menciptakan hangus pada yang dibakar. Maka kertas ini setelah berhubungan dengan api, maka kertas ini menjadi hangus. Nah, itu sunatullahnya, ya. Baik. Kaitan yang 4 faktor ini biasanya tidak berubah, ya. Jadi tadi ada api, kemudian ada kertas, kemudian Allah menghubungkan api dan kertas, Allah menghilangkan penghalang seperti basah, maka kertas ini menjadi hangus terbakar. Nah, ini kaitan yang 4 faktor ini biasanya tidak berubah kecuali pada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ini disebut khawariqul lil adat, ya. Jadi kejadian luar biasa itu disebutnya khawariqul lil adat. Nanti ada bab khusus tentang khawariqul lil adat. Seperti Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, maka Nabi Ibrahim itu tidak terbakar, ya. Nah, itu adalah khawariqul lil adat. Bahkan itu yang mukjizat, ya. Itu mukjizat dari Allah. Jadi kalau biasa nama sunatullah nama kalau terbakar itu, ya, akan hangus, tapi dengan mukjizat Allah Nabi Ibrahim itu tidak terbakar. Nah, itu kejadian yang luar biasa dari yang biasa itu disebutnya khawariqul lil adat. Adapun perkataan nih, kita dalam menjawab pertanyaan yang berbunyi dengan apa kamu terbakar, ya. Lalu jawaban kita apa? Dengan api. Perkataan ini boleh dan bahkan seharusnya, namun hanya sebatas kesopanan saja. Sebab itu dalam hakikatnya bukan, ya. Jadi yang terbakar itu bukan oleh api, kalau hakikatnya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anakku, ya, contoh yang ketiga ini. Contoh ketiga, melihat Allah di surga. Nah, ini, ya. Contoh yang ketiga, melihat Allah di surga. Sepanjang hukum adat, ya, adalah mustahil. Jadi sepanjang hukum adat mah itu teh mustahil melihat Allah di surga. Tapi hukum syara telah menetapkannya. Jadi hukum syara sudah menetapkan bahwa kita ini akan melihat Allah di surga. Kebahagiaan yang paling bahagia itu adalah ketika kita bisa melihat Allah nanti di surga. Itu kebahagiaan yang paling bahagia bagi penduduk surga. Pada hakikatnya, ya, ini antara hukum syara dengan hukum adat itu tidak terdapat pertentangan yang prinsip. Hal ini dibuktikan dengan adanya dalam kaidah fikih bahwa al-adatu muhkamatun syar'an, ya. Ini jadi al-adatu muhkamatun syar'an. Nah, jadi kadang hukum adat itu menjadi penetapan dalam hukum syara. Contoh, apa contohnya? Contoh, hukum syara memerintahkan agar seluruh manusia
memelihara kesehatan. Nah ini ya. Jadi hukum syara memerintahkan kepada seluruh manusia, laki-laki perempuan, ini supaya memelihara, menjaga kesehatan. Begitu pula nih menurut hukum adat kita, bahwa kesehatan itu wajib diperhatikan ya. Apalagi sekarang ini sedang adanya wabah virus corona, maka kita ini perlu menjaga kesehatan kita, menjaga keselamatan kita. Oleh karena itu, sekarang langkah-langkah upaya untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini, maka bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah masing-masing. Ini adalah apa? Nah, bahwa kita ini harus menjaga kesehatan, menjaga keselamatan ya. Nah ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.